perdamaian Ar-Rum dengan Taifah Mansurah. Hadisnya berbunyi, kalian akan suluh atau mengadakan perjanjian damai atau gencatan senjata dengan bangsa Romawi dengan perjanjian yang aman. Kemudian kalian dan mereka, bangsa Romawi, akan memerangi musuh di belakang kalian. Kalian akan dimenangkan Allah dan meraih ghanimah dengan selamat. Peristiwa yang dimaksud menurut interpretasi kami terjadi sekitar 45 tahun yang lalu di wilayah Khurasan, lebih tepatnya di bumi Afghanistan. Meletus perang antara Uni Soviet dengan pejuang Islam. Kemudian Uni Soviet ingin mempertahankan pemerintahan Marxis-Leninisme di Afghanistan, sementara pejuang Islam terdiri dari banyak faksi seperti yang kita kenal, yaitu kemudian para pejuang Islam saat itu didukung oleh Amerika dan sekutunya, yaitu NATO. Artinya bukan didukung, akan tetapi Amerika dan pejuang Islam mempunyai musuh yang sama. Kemudian singkat cerita, mereka atau pejuang Islam ini menang terhadap Uni Soviet. Uni Soviet kalah dan mundur. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengkhianatan Ar-Rum dan bersatunya kaum muslimin melawan mereka. Bunyi Al-Hadis adalah seperti ini. Setelah itu kalian dan Romawi berkumpul di Mard Zitulul, yaitu sebuah dataran yang luas dan subur. Lantas seorang salibis Romawi mengangkat salib sambil berteriak, "Hidup salib!" Seorang mukmin kemudian marah dan mematahkan salib tersebut. Kemudian Romawi marah dan mengkhianati perjanjian, dan kaum muslimin bersatu melawan mereka. Saat itulah terjadi Al-Malhamah Al-Kubra, Al-Hadis. Nah, pertempuran di Marj Zitulul, di manakah letak Marj Zitulul atau dataran tinggi yang luas, yang subur? Menurut interpretasi kami, Marj Zitulul adalah wilayah dataran subur di antara dua sungai, yaitu Efrat dan Tigris. Dahulu dalam pelajaran sejarah kita mengenalnya dengan nama Mesopotamia. Sekarang kita kenal dengan wilayah Irak. Setelah perang pejuang Islam versus Soviet di Afghanistan selesai, para pejuang Islam kemudian pulang ke wilayah masing-masing. Kemudian mereka menjadi buronan di negara mereka masing-masing atas desakan negara-negara barat, negara-negara salibis atau negara-negara Rum. Karena mendukung, semuanya menjadi buronan internasional. Nah, salah satu dari mereka atau beberapa dari mereka setelah beberapa episode mereka lalui dalam pengajaran oleh polisi internasional dan tentara internasional, maka setelah mereka dapat berkumpul, setelah mereka dapat mengumpulkan kekuatan, mereka berinisiatif untuk mempersiapkan camp atau camp perang di Irak. Dengan dasar pemikiran atau dasar perkiraan bahwa Irak akan menjadi sasaran pertempuran selanjutnya oleh siapa? Oleh Ar-Rum. Artinya pengkhianatan Ar-Rum ini sudah diketahui, sudah diprediksi oleh para pejuang Islam. Benar, pada tahun 2003 Amerika dan sekutunya NATO menginvasi Irak dengan tuduhan bohong bahwa Irak menyimpan senjata pemusnah massal. Sebelumnya Amerika juga menginvasi Afghanistan dan mencabut pemerintahan, kemudian menggantinya dengan pemerintahan boneka. Inilah yang dimaksud dengan pengkhianatan Ar-Rum. Kemudian mereka mendeklarasikan kemenangan pasukan mereka, pasukan salib atau pasukan Ar-Rum.
Inilah yang dimaksud oleh potongan hadis bahwa seorang salibis Romawi mengangkat salib sambil berteriak, "Hidup salib!" Kemudian singkat cerita, di bawah komando beberapa orang pejuang Islam, tentara Islam bersatu untuk melawan Ar-Rum di wilayah Irak. Inilah makna potongan hadis bahwa seorang muslim atau seorang mukmin kemudian marah dan mematahkan salib tersebut. Peperangan terus berlanjut. Kemudian milisi Syiah dan pemerintahan boneka juga dilibatkan mendukung Ar-Rum. Diceritakan juga dalam hadis ini bahwa kaum muslimin bersatu melawan mereka. Peristiwa ini terjadi di tahun 2006. Ketika itu wilayah yang berhasil dikuasai para pejuang Islam semakin luas di Irak. Tanggal 3 Oktober 2006 bertepatan dengan 22 Ramadan 1427 Hijriah. Pejuang Islam di Irak bersama dengan kelompok-kelompok yang beraliansi dengan mereka yang sama-sama berjuang di tanah Irak, mereka membentuk sebuah kepemimpinan tunggal untuk perjuangan melawan Ar-Rum dan juga untuk menegakkan syariat Islam di Irak. Meliputi wilayahnya yaitu Baghdad, Al-Anbar, Diyala, Kirkuk, Salahuddin, Ninawah, Babil, Al-Wasat. Kemudian mereka mengangkat seorang yang bernama Abu. Kemudian bubarlah faksi-faksi yang berjuang sebelumnya karena sudah menyatu melebur dengan. Pada saat itu, hadis mengatakan saat itulah terjadi Al-Malhamah Al-Kubro. Jadi penyebutan Al-Malhamah Al-Kubro sebelum munculnya Al-Mahdi, yaitu ketika pasukan Ar-Rum yang berkhianat kemudian berhadapan dengan kaum muslimin yang bersatu, disebut hadis sebagai Al-Malhamah Al-Kubro, bukan karangan kami. Jadi Al-Malhamah Al-Kubro dimulai sebelum datangnya Al-Mahdi. Peperangan antara TM dengan Ar-Rum pun berlanjut sampai Ar-Rum mengumpulkan koalisi 80 bendera bersamanya. Karena ketika melawan TM sendirian atau dengan sekutu-sekutu yang ada di NATO saja tidak cukup. Mereka kalah. Lalu mereka akan mengumpulkan 80 bendera yang di tiap bendera itu atau di tiap komando di bawahnya ada 12.000 pasukan rata-rata. Nah, di mana? Yaitu pertempuran di negeri Syam. Tahun 2011 Masehi. Negara Suriah dilanda perang saudara. Oposisi menginginkan rezim Bashar Assad turun dari pemerintahannya. Rezim berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan menghalalkan berbagai cara, sehingga konflik berkepanjangan tidak bisa dihindari. Perang antara umat muslim dengan Syiah kemudian sangat cepat berubah menjadi perang proksi, yaitu perang negara-negara adidaya yang mempunyai kepanjangan tangan di Suriah atau di Syam ini. Nah, mereka mempunyai kepentingan bagi tetapnya atau jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad. Yang terlibat perang proksi di antara lain adalah Amerika atau Ar-Rum, kemudian Rusia, ada lagi pihak ketiga seperti Turki, dan yang lainnya. Sementara di tempat lain yaitu di Irak, terjadi pergantian kepemimpinan pejuang Islam atau kemudian digantikan di tahun 2011. Kemudian TM mengutus pasukan untuk membantu kaum muslimin di Suriah, Syam. Dipercayakan sebagai pimpinan yaitu separuh dari Baitul Mal TM digelontorkan padanya. Kemudian JN menjadi magnet bagi kaum muslimin di seluruh dunia yang ingin. Kemudian tidak sedikit yang berhijrah dan bergabung di dalamnya.
Dan sebelumnya memang dirahasiakan bahwa JN adalah bagian dari TM, karena supaya pemuda-pemuda atau orang-orang dari Syam tidak merasa ini adalah perjuangan atau invasi dari luar lagi, tetapi dari tubuh mereka sendiri, dari bangsa mereka sendiri. Setelah banyaknya wilayah di Suriah yang berhasil dikuasai, 3 tahun setelah masuknya ke Suriah, yaitu pada tahun 2013, kemudian pemimpin pejuang Islam ini, pemimpin TM, mengumumkan dibubarkannya, kemudian diganti dengan nama kita sebut saja dengan 1515. TM 1515 ini mengambil alih langsung kepemimpinan di Syam. Kemudian mereka mengalahkan wilayah-wilayah yang semakin luas, gonimah demi gonimah, turut memperkuat kekuatan dan membangun serta melengkapi infrastruktur wilayah mereka. Pada tanggal 29 Juni 2014 atau tepat pada awal Ramadan 1435 Hijriah, mereka mendeklarasikan dan menghapus status TM 1515 dengan terlebih dahulu mengadakan musyawarah bersama para pemimpin kabilah-kabilah dan suku-suku setempat. Kemudian baru diputuskan untuk mendeklarasikan diri sebagai kemampuan TM 15 dalam mengelola wilayah kekuasaan mereka menarik simpati para kepala suku dan penduduk di wilayah kekuasaan 15, sehingga semakin banyak dan solid pendukung di belakang 15. 15 mendirikan lembaga pendidikan, mengelola pembangkit listrik, memperbaiki jalan dan taman kota, membayar gaji para pegawai, dan menjamin kehidupan warga termasuk para fakir miskin, janda dan korban perang, yatim piatu, dan kalangan tidak mampu lainnya. Hal ini tentu saja membuat kekuatan 15 atau TM semakin solid dan mendapat kekuatan baru, yaitu simpati dari masyarakat. Singkat cerita, kehadiran TM atau yang mendeklarasikan kepemimpinan mereka, kemudian mendeklarasikan syariat Islam yang ditegakkan oleh mereka, mengancam eksistensi semua pihak yang sedang berkuasa di dunia, termasuk Ar-Rum dan sekutunya. Maka Ar-Rum, yaitu Amerika dan sekutunya, kemudian mengajak koalisi dengan berbagai negara, sehingga berkumpullah kurang lebih 80 negara dipimpin oleh Amerika atau Ar-Rum yang siap memerangi TM. Bentuk koalisi, anggota koalisi dan tujuan koalisi 80 negara ini dapat kita saksikan langsung dan sampai sekarang belum dibubarkan. Statusnya masih aktif. Silakan antum semua mengunjungi situs theglobalcoalition.org dan kemudian baca juga di situs resmi dari Ar-Rum, yaitu www.state.gov, The Global Coalition to Defeat 1515. Saya akan berikan linknya nanti di bawah deskripsi. Selengkapnya kami akan menampilkan 83 anggota koalisi bersama Ar-Rum. Sementara ini 78 negara dan 5 institusi. Nah, 78 negara bukan berarti benderanya cuma 78, karena ternyata institusi ini pun memiliki bendera. NATO memiliki bendera, contohnya. Maka disebutkan dalam hadis 80 bendera, bukan 80 negara. 80 bendera itu bisa meliputi negara, bisa meliputi institusi. Ini dia daftar negara-negaranya.
فسبح باسم ربك العظيم